penanganan bencana, ya pengolahan bencana ini harus manageable supaya tertib begitu, jelas output, outcome, benefit, impact-nya. Jangan sampai pas bencana panik kemudian tidak dimanage dengan baik, yang rugi adalah masyarakat. Kita kan ada sesar Lembang nih, itu mah kan di luar jangkauan kita lah. Kita berdoa ke Allah Subhanahu wa Ta'ala, mudah-mudahan tidak ada pergerakan sesar Lembang, mudah-mudahan tidak ada megatrust. Doa kita kan begitu. Amin. Ya Allah, tebihkeun tinu balai, caketkeun kanu rezeki kan gitu. Ya kan, beda pendapat saya kira hal yang wajar, beda pilihan hal yang wajar. Yang penting harus kondusif, jaga netralitas. Kita mah aparatur negara, pasti pilihan ada, engkewe lah colok dina waktuna. Saya kira demikian ya, jaga netralitas. Ya pesan Pak Gubernur, jaga netralitas. Ya mudah-mudahan ke depan bukan 80% tingkat partisipasinya, bisa menembus 90, bahkan 100%. Ya, yang memiliki hak pilih datang berbondong-bondong ke TPS nanti tanggal 27 November. Sampah. Ya. Selain itu ada lagi nggak Pak? Duikeun ka impikeun. Baik, pendengar PR dan netizen PRFM, kita masih lanjut bersama dengan Pak Herman Suryatman. Nah, tadi kita kan bicara sampah, Pak. Kemudian ini juga lagi musim hujan kan, kalau sekali hujan, peralihan juga dari musim kemarau, sempat beberapa laporan ke PRFM juga menggambarkan mulai banjir. Ya. Kemudian juga sudah terjadi bencana kemarin seperti yang di Kabupaten Bandung, Kertasari ya Pak ya. Ya. Nah, ini kan artinya tadi Pak Sekda juga sampaikan bahwa Jabar ini memang potensi bencananya cukup besar juga ya Pak ya. Hal-hal yang bisa dihimbau kepada masyarakat nih Pak di kondisi saat ini ya, supaya kita bisa memitigasi dari mulai dari rumah itu, apa yang bisa kita lakukan nih Pak? Ya, dari sisi kami dulu ya, dari sisi pemerintah insya Allah kami sudah konsolidasi dengan kabupaten kota, 27 kabupaten kota untuk mitigasi bencana. Kami harapkan semua kabupaten kota akhir tahun ini melaksanakan namanya gladi posko, gladi lapangan, ya melakukan simulasi apabila terjadi bencana manajemennya seperti apa, ya kan, perencanaannya, pengorganisasiannya, ya aktualisasinya sampai dengan monitoring evaluasi karena harus manageable, ya penanganan bencana, ya pengolahan bencana ini harus manageable supaya tertib begitu, jelas outcome, benefit, impact-nya. Jangan sampai pas bencana panik kemudian tidak dimanage dengan baik, yang rugi adalah masyarakat. Kami fokus di sana ya, untuk melakukan simulasi, melid ya semua kabupaten kota, kemudian sarana prasarananya juga kami lengkapi bersama kabupaten kota ya untuk menunjang apabila terjadi bencana. Kemudian kami juga sinergi dengan BMKG untuk memonitor sehingga pada saat ada potensi bencana kami bisa informasikan ke masyarakat curah hujan misalnya dan lain sebagainya. Itu tugas pemerintah kami lakukan dan kami seriusi karena ini salah satu layanan sipil. Layanan sipil itu adalah kewajiban pemerintah, ya kewajiban pemerintah, dan kami sangat concern. Pak Gubernur juga sangat concern untuk persoalan bencana ini. Bahkan beliau cross-check langsung ke lapangan ya. Nah itu dari sisi kami. Kemudian dari sisi masyarakat, ayo kita sama-sama waspada bencana, ya sadar bencana, literat terhadap bencana. Apa itu bencana, kemudian apa penyebabnya sehingga terjadi bencana, kemudian apa yang harus kita lakukan pada saat ada bencana. Saya kira ini adalah hal-hal mendasar, informasi-informasi penting yang harus dikuasai oleh masyarakat, sehingga ya tengel deketnya begitu kalau kata orang Sunda, tengel deket goler hoe, mereka bisa siap apabila ada bencana, ya karena ketenangan saat menghadapi bencana adalah separuh penyelesaian, dan kepanikan pada saat bencana adalah separuh kegagalan. Itu rumus saja, ya itu mah rumus dasar ya. Jadi biar tenang ya harus menguasai informasi sehingga pada saat bencana apa yang harus dilakukan. Misalnya ada gempa, bagaimana masyarakat bersikap apabila ada gempa, ya itu apabila terjadi bencana, demikian juga banjir dan sebagainya. Dan tentu kaidah-kaidah terkait hal ini itu akan dikomunikasikan, bahkan sudah, tapi tentunya ke depan harus lebih optimal ya oleh jajaran BPBD provinsi, kabupaten kota, ya kerjasama dengan para camat, para lurah, kepala desa,
untuk memastikan masyarakat itu sadar bencana, literat bencana, waspada bencana begitu. Itu tengah dekatnya. Kemudian tengah jauhnya antisipasi. Misalnya banjir, ini kan bisa diantisipasi dengan falsafah Sunda sebetulnya. Leuweung kaian, gawir awian, ya, lebak sawahan, legok balongan, darat kebonan. Nah, kan luar biasa. Ya, leuweung kaian, gawir awian, ya, lebak sawahan, legok balongan, darat kebonan. Laksanakan itu. Ya, paling tidak itu bisa mengantisipasi banjir dan sebagainya. Ya, demikian juga kearifan-kearifan yang lainnya lah. Yang sebetulnya ini kan tinggal pok pek prak ya. Pok omongkeun, pek rasakeun, prak laksanakeun. Baik. Iya kan? Ya, itu lebih jauhnya ke sana. Jadi lebih mitigatif, lebih antisipatif. Karena sebaik-baiknya cara adalah yang antisipatif kan. Bagaimana tidak terjadi bencana, pencegahan. Untuk banjir saya kira kan bisa diantisipasi, kecuali seperti tadi ya, adanya pergeseran sesar. Kita kan ada sesar Lembang nih, itu mah kan di luar jangkauan kita lah. Kita berdoa ke Allah Subhanahu Wa Taala, mudah-mudahan tidak ada pergerakan sesar Lembang, mudah-mudahan tidak ada megatrust. Doa kita kan begitu. Amin. Ya Allah, tebihkeun tinu balai caketkeun kanu rezeki kan gitu. Tapi kalau Allah menghendaki mau apa? Kun payakun kan. Maka doa kita berikutnya adalah, ya Allah, kalaupun ada bencana, berikan kekuatan kami untuk menghadapinya. Dan tentu harus rasional. Karena Allah tidak akan mungkin merubah nasib satu kaum kalau bukan kaum itu sendiri. Yaitu edukasi. Ya, harus sadar bencana, waspada bencana, literat bencana. Saya lihat kemarin di Shizuoka luar biasa tuh. Dari anak-anak kecil sampai aki-aki, nini-nini, itu datang, ada pusat pencegahan bencana di sana itu. Shizuoka Disaster Prevention Center ya. Jadi mereka pada datang, saya lihat banyak yang datang gitu. Anak-anak, dewasa, bapak-bapak, jika nanti sa-RT, sa-RW itu datang ke dinya ngabdi hanya untuk mengetahui bencana apa yang kemungkinan terjadi di Shizuoka. Kenapa bisa terjadi itu? Bagaimana mengantisipasinya? Kalaupun tidak bisa, bagaimana menghadapinya? Bahkan ada ininya, ada simulasinya. Mulai dari 1 magnitude sampai dengan 9. Ada simulasinya, saya ikut simulasi yang 9. Yang 9, bukan kenceng lagi. Terpental tuh, padahal pegang keras gitu ya. 9 magnitude itu ngaceng kita. Bisa dibayangkan. Nah, di kita aja 5 ya seperti Cianjur gitu kan, 6 lumayan. Mereka sampai 9, bisa dibayangkan tidak? Tapi mereka sudah siap begitu? Mereka sangat siap. Mulai dari balita sampai yang lansia. Nah, kita pun harus siap. Jangan sepelekan potensi bergesernya sesar Lembang. Informasi dari BMKG ya, sesar Lembang ini kan sebuah keniscayaan dan lama tidak batuk kan, berarti ada potensi batuk dong. Pada saat batuk atau bergeser, ya pasti kan akan terjadi guncangan yang dahsyat. Mudah-mudahan tidak terjadi. Ya, demikian juga megatrust yang 5 kabupaten kota di wilayah selatan terutama ya, harus waspada. Kita semua harus waspada bencana, harus tanggap bencana. Gitu. Baik. Clear ya? Itu ternyata kita memang harus selalu siaga dan waspada, termasuk di PRFM juga Pak. Kita ada program bersama BPBD Jawa Barat untuk mensosialisasikan mitigasi bencana Pak. Mudah-mudahan kita dalam lindungan Allah Subhanahu Wa Taala, amin. Insya Allah, mudah-mudahan tidak ada, mudah-mudahan. Dan kita doanya kan sudah begitu. Siap mitigasinya Pak ya. Satu lagi mungkin Pak Sekda, ini kan kita menjelang pilkada Pak, pilkada serentak sebentar lagi di bulan November. Ada himbauan mungkin Pak untuk masyarakat di pilkada Jabar, kabupaten kota, apa nih Pak himbauannya untuk masyarakat? Ya, kita ketahui bahwa ini adalah pesta demokrasi, namanya juga pesta demokrasi ya. Jadi yang pertama kita harus bahagia. Ya kan, beda pendapat saya kira hal yang wajar, beda pilihan hal yang wajar. Yang penting harus kondusif. Yang tadi serendek sehingga sebobot sapianen. Ini kan alat saja. Ya, pilkada ini bukan tujuan, hanya alat untuk mencapai tujuan. Tujuannya adalah bagaimana masyarakat Jawa Barat sejahtera, gemah, ripah, rapih, sejahtera dan bahagia. Nah, alatnya adalah pilkada. Karena itu mari kita berpartisipasi. Semua masyarakat. Ya, mudah-mudahan ke depan bukan 80% tingkat partisipasinya, bisa menembus 90 bahkan 100%. Ya, yang memiliki hak pilih datang berbondong-bondong ke TPS nanti tanggal 27 November.
ya untuk memilih para calon pimpinan kita baik di provinsi, gubernur, wakil gubernur, demikian juga kabupaten kota, bupati, wali kota, wakil bupati, wakil wali kota. Ya silakan, ya. Sing asak-asaknya ngejo, bising tutung tambagana. Sing asak-asaknya nejo, bising kaduhung, jagana etawe, pepeling ti kolot eta. Ya, sing asak-asaknya ngejo, bisi tutung tambagana. Sing asak-asaknya nejo, bisi kadung jagana. Cek, recheck, cross check gitu. Saya kira semuanya baik kan, tapi harus mencari yang terbaik. Siapa? Ya kembali ke masyarakat. Langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil. Saya kira itu ya. Baik. Ya untuk ASN di Pemda Provinsi Jawa Barat, kabupaten kota, se-Provinsi Jawa Barat, jaga netralitas. Kita mah aparatur negara, pasti pilihan ada, engkewe lah, colok dina waktuna. Saya kira demikian ya, jaga netralitas. Ya pesan Pak Gubernur, jaga netralitas. Baik, di pesta demokrasi yang tinggal menghitung hari, kita sama-sama partisipasi di sana, pilih pilihan kita nanti, dan juga tadi pesan dari Pak Sekda untuk ASN khususnya ya, harus menjaga netralitas. Pak Sekda, hatur nuhun pisan waktunya Pak dengan PRFM. Alhamdulillah Pak. Pak Sekda, berarti sampai akhir tahun salah satu yang jadi fokus tadi ya, Sari Mukti apa ya? Sampah. Ya. Selain itu ada lagi nggak Pak? Duikin kaimpikeun urusan sampah. Mohon. Jadi warga Bandung mimpinya juga harus mimpi sampah. Ya. Mimpinya bagaimana mengurangi, memanfaatkan, mendaur ulang, baru keren. Insya Allah bisa kita selesaikan lah. Ayo. Ya, saya sangat optimis. Di Jawa Barat ya, khususnya orang Bandung makan pabrik hese atuh. Ya, ulah meok memeh dipacok. Ulah mopo memeh nanggung. Pasti bisa. Ya. Baik. Cadu mundur pantang mulang, mun maksud tacan laksana. Hatur nuhun. Gas lah pokoknya bisa insya Allah. Hatur nuhun Pak Sekda sudah ya sami-sami Pak. Semoga sehat selalu. Siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam baktos kangge wargi di Jabar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.